Hai, apa kabar semua saudara? Selamat datang dalam YouTube channel Gideon Simanjuntak dan Amanda Zevanya. Shalom, selamat datang dalam segmen Kerinduanku, di mana kita akan membahas mengenai firman Tuhan sebagai saat teduh saudara dalam memulai hari atau mengakhiri hari, atau mungkin di tengah-tengah hari aktivitas yang saudara sedang kerjakan atau lakukan. Mari sama-sama kita mau tundukkan kepala, kita mau bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, kami berterima kasih untuk kebaikan-Mu dalam hidup kami. Kami siapkan hati kami untuk diberkati oleh firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Kemarin kita membahas mengenai fighting for your life. Dan kita akan membahas hari ini adalah beberapa tips supaya kita tidak mudah menyerah dalam hidup ini. Yang pertama adalah jangan ikut-ikutan. Nah, itu dia saudara ya. Jangan ikut-ikutan orang lagi capek, tiba-tiba jadi ikut capek. Orang lagi kecewa, tiba-tiba sudah jadi kecewa. Orang keluar dari kantor, sudah ikut-ikutan keluar. Sebuah kutipan yang memberkati saya mengatakan demikian. Have a clear purpose and why you do what you do. Punya purpose yang jelas dan tahu alasan mengapa engkau melakukan hal itu. Ketika kita punya purpose yang jelas, ketika kita punya alasan yang jelas, maka kita akan kuat. Ketika why-nya jelas, ketika kenapanya jelas, how-nya, bagaimananya akan menjadi lebih mudah, gampang dilakukan. Daniel 1 ayat 8 dan 9 mengatakan demikian. Dan dia berketetapan untuk tidak menajiskan dirinya dengan santapan raja dan dengan anggur yang biasa diminum raja. Dimintanyalah kepada pemimpin pegawai istana itu supaya ia tidak usah menajiskan dirinya. Maka Allah mengaruniakan kepada Daniel kasih dan sayang dari pemimpin pegawai istana itu. Daniel itu dengan Sadrak, Mesak, Abednego masih sangat muda. Mereka budak, seorang pintar, cendekiawan, bahkan beberapa orang bilang bangsawan. Mereka itu masih muda, punya banyak alasan kecewa. Dan mereka punya banyak alasan untuk bilang, kan ini pertandingan, kan ini masih sebuah kontes, makanya mereka bisa dong lakuin apa aja. Bahkan mereka orang minoritas, bahkan mereka mungkin punya reason untuk mundur dari mengikuti jalan Tuhan. Tetapi kita baca Alkitab dikatakan Daniel berketetapan untuk tidak menajiskan dirinya. Berketetapan berarti dia memiliki sebuah keyakinan. Beranikah kita berketetapan di tengah keadaan dunia yang gak baik untuk menjaga hidup kita tetap baik? Beranikah kita berketetapan untuk membayar harga di saat orang lain memilih untuk cari aman? Beranikah kita berketetapan untuk mengikuti proses Tuhan, gak lari dari prosesnya di saat kita bisa lari dari proses tersebut? Beranikah kita berbuat demikian meskipun orang-orang di sekitar kita hidup seenak udelnya? Dalam pekerjaan, beranikah kita untuk gak ikut-ikutan korupsi, gak ikut-ikutan nipu di saat orang lain melakukannya? Itulah sebabnya Allah mengaruniakan kasih sayang. Daniel bukan hanya excellence dalam pekerjaannya, tapi juga dalam perbuatan dan attitude dia juga excellent. Semua orang yang selesai punya tujuan yang besar, dan biasanya tujuan tersebut lebih besar dari dirinya sendiri. Semua orang yang udah beres sama dirinya selesai, itu pasti dia tahu purpose-nya apa. Sebagai contoh, seorang atlet yang bertanding mewakili negaranya memiliki motivasi lebih besar bertanding dibanding atas namanya sendiri. Ketika we know the why, maka kita nggak akan khawatir bagaimana the how-nya. Yang kedua, bagaimana supaya saudara dan saya bisa hidup terus nggak pernah menyerah, terus berjuang untuk hidup kita. Yang kedua adalah jangan lakukan sendiri. Amsal 27 ayat 17 mengatakan demikian. Besi menajamkan besi, orang menajamkan sesamanya. Apa artinya? Kesendirian itu membuat kita mudah menyerah. Kesendirian itu membunuh. Tetapi kebersamaan atau komunitas akan membuat kita menjadi sehat. Kesendirian membuat kita menjadi lemah. Yesus datang ke dunia, dia Tuhan. Memang 100% manusia, 100% Allah. Tetapi Yesus memilih 12 rasul untuk mendampingi pelayanannya. Padahal bisa gak sendirian? Menurut saya bisa.
tapi karena dia ingin memberikan contoh. Komunitas yang salah adalah komunitas yang membuat kita dilemahkan imannya, yang membuat kita merasa takut, merasa tidak diterima, atau bahkan membuat kita merasa bukan kita malah di recharge, tapi malah dihisap tenaga kita. Perhatikan hidupmu, jangan sendirian jalan hidup ini. Cari komunitas. Yang ketiga, jangan cuma bermodal tekad tanpa mencari pengetahuan dan perencanaan. Maksudnya apa? If you fail to plan, maka you plan to fail. Kalau saudara nggak berencanakan atau gagal dalam perencanaan, maka saudara sedang merencanakan untuk gagal. Amsal 21 ayat yang kelima. Rancangan orang rajin semata-mata mendatangkan kelimpahan, tapi setiap orang yang tergesa-gesa hanya akan mengalami kekurangan. Jarang pesta pernikahan gagal saya lihat, karena dipersiapkan 1 tahun sebelumnya. Tapi banyak rumah tangga yang gagal karena nggak dipersiapkan sama sekali. Dalam hidup ini ada 2 hal yang perlu kita perhatikan supaya hidup kita bisa bersinar. Yang pertama, perhatikan ketulusan hati kita about our being atau keberadaan kita. Yang kedua, perhatikan kecakapan tangan kita about our doing atau tentang apa yang kita lakukan. Dan yang keempat, jangan dengan kekuatan sendiri. Kalau dengan kekuatan sendiri kita pasti give up, kita pasti nyerah. Libatkan Roh Kudus, karena akan ada saat-saat dalam hidup orang percaya kita nggak punya siapa-siapa lagi untuk membantu kita kecuali Roh Kudus. Roh Kudus adalah penolong dan penghibur kita. Analoginya gini saudara, orang yang hidup tanpa Roh Kudus itu seperti bola basket yang tanpa angin. Kalau dibanting, bounce-nya tuh nggak tinggi. Tapi kalau bola basket penuh dengan angin, ketika dibanting, itu dia akan lebih tinggi. Bahkan posisi lebih tinggi dari sebelum dijatuhkan. Tuhan pengen kita penuh dengan Roh Kudus supaya kita bisa bounce back lebih tinggi dari masalah kita. Orang yang gak punya Roh Kudus pasti ngerasa kalah mulu, merasa gagal mulu, merasa loser, merasa pecundang, merasa gak berharga. Tapi orang yang punya Roh Kudus dihajar, dipres, disikat, ketika dibanting dia des, higher and higher. Yohanes 1 Yohanes 4 ayat yang keempat mengatakan demikian. Kamu berasal dari Allah anak-anakku, dan kamu telah mengalahkan nabi-nabi palsu itu. Roh yang ada dalam diri kamu lebih besar daripada roh yang ada di dunia. Itu kata Alkitab. Yang kelima, yang terakhir, jangan malas. Amsal 6 ayat 6 dan 8. Hai pemalas, pergilah kepada semut, perhatikanlah lakunya, jadilah bijak. Biarpun tidak ada pemimpinnya, pengaturnya atau penguasanya, ia menyediakan roti di musim panas dan mengumpulkan makanan pada waktu panen. Kita belajar bagaimana tips supaya kita nggak menyerah. Talenta saja kadang-kadang nggak cukup. Talenta tidak disertai dengan kerajinan akan hancur. Tapi talenta disertai dengan kerajinan akan membuat kita menjadi berhasil. Orang yang berbakat tapi malas akan mudah dikalahkan. Tapi orang yang biasa tapi sibuk melatih skillnya akan dipakai Tuhan luar biasa. Talent, saudara, disertai dengan effort akan menjadi skill. Skill disertai dengan effort akan menjadi sebuah achievement. Kalau cuma punya skill, nggak punya effort, nothing. Kalau punya talenta tapi nggak punya skill, juga nothing. Belajar dari semut yang dapat bertahan hidup di semua lingkungan. Kalau kita menutup jalan semut di rumah saudara kita gini, apa yang semut lakukan? Semut akan mencari jalan lain. Dia akan ke kanan jalan kita, dia akan ke atas, atau bahkan mungkin dia akan menggali ke bawah. Artinya semut gak pernah menyerah. Semut gak berhenti ketika menemui halangan dalam hidup mereka. So, kalau semut aja binatang yang kecil bisa survive, bahkan bisa menjadi contoh kata Alkitab, kenapa kita gak lakukan itu? Bagikan kabar baik kepada mereka yang mengasihi Yesus, bagikan kabar baik kepada mereka yang saudara kasihi.
Jangan pernah lupa, yang punya surga crazy in love with you. Sampai jumpa besok. Bye-bye. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janjimu. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janjimu. Mari sama-sama kita datang sama Tuhan, kita angkat lagu ini di hadapan. Engkau yang lebih tahu cara untuk membuka jalanku. Engkau yang lebih mengerti cara untuk menolong hidupku. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janji. Kami percaya Kau Tuhan, ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janjimu, menepati janji-janjimu, menepati janji-janji.